الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya jalan gaib yang ada di puncak, di mana dikenal adalah banyak lalu lalang mobil yang dengan bertujuan wisata atau weekend. Di sanalah terdapat banyak rumah-rumah, villa-villa disewakan. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya dari seorang sesepuh yang sekarang sudah tiada. 40 tahun yang lalu, saat itu dikejutkan dengan adanya seorang bapak-bapak usia senja. Sebelumnya pada saat itu beliau masih usia kurang lebih 40 tahun. Hingga sampai usia senja beliau aktif bolak-balik dengan motornya, karena memang kebetulan rumahnya hanya hitungan kilo sudah sampai di mana punya sawah. Disitulah beliau bolak-balik di jalan yang dikenal jalan puncak, yang kebiasaan orang yang dikenal adalah tempat di mana mereka jalan-jalan wisata di tempat rumah-rumah atau villa-villa penginapan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Seorang bapak-bapak usia 40 tahun. Saat itu beliau aktif bila pagi hari selalu pergi ke sawah. Jaraknya kurang lebih 1,5 kilo atau 1,5 kilometer dari rumah menuju di mana beliau punya sawah. Tentu saja dengan pakai kendaraan motor melalui jalan tanjakan di mana adanya jalan puncak. Pasti Anda tahu arah jalan menuju puncak yang dikenal dengan adanya orang membuatkan villa-villa untuk disewakan para pengunjung yang sedang sengaja untuk bermalam dan jalan-jalan dari kota menuju ke puncak. Kita kembali kepada seorang bapak-bapak yang usia 40 tahun. Beliau dengan motornya santai, namun pada saat beliau menemukan keganjilan pas tengah hari, beliau kebetulan memang mau ngambil sesuatu di rumah, biasanya pulang sore. Begitu dia turun dari puncak itu, beliau menemukan jalan kembar. Itu yang dinamakan jalan gaib. Dia merasakan getaran-getaran jalan yang dilalui berbeda daripada semestinya. Dia hanya bergumam, "Ya Allah, saya merasakan perbedaan jalan ini. Di sini kan jalan cuma satu. Kalaupun ada jalan satu, namun jalannya agak lebar. Memang jalan satu ini bisa untuk 2 arah. Tapi saya melalui jalan berbeda, tapi kembar.
Tapi yang satu ini berbeda yang saya rasakan. Jalan ini kok kayak punya nyawa, bergerak dan bergerak. Kok nggak sampai-sampai saya ya? Disitulah si bapak itu lantas berhenti di tengah jalan. Lantas beliau minggir, duduk sebentar, karena beliau adalah, katakanlah, orang yang sudah pengalaman di lingkupnya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk apa yang terjadi. Ya Allah, bila Kau berkenan ya Allah, izinkanlah ya Allah apa yang baru saja saya alami. Saya melihat jalan seperti biasa, tapi sekarang berbeda. Jalan ini tiba-tiba ada jalan kembar. Saya melalui jalan yang aneh. Jalan ini seperti punya nyawa, bergerak dan bergerak. Dan saya tidak sampai-sampai ke tempat tujuan. Hanya di tempat saja. Tapi yang saya rasakan adalah motor saya tetap berjalan. Ada apakah yang sebenarnya ya Allah? Bila mana memang ini sesuatu gaib, jauhkan dari pandangan mata saya Allah. Kembalikan motor dan saya di tempat jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah si bapak usia 40 tahun ini selesai berdoa, tiba-tiba si bapak itu sudah sampai di mana jalan yang sebenarnya. Jalan yang tadi baru saja dilewati sudah menghilang begitu. Atas doanya Allah mengijabah, mendengarkan doanya. Lantas si bapak itu mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Inilah jalan yang sebenarnya yang biasa saya lalui. Tapi yang baru saja adalah itu jalan gaib, baru saya rasakan, baru saya ketahui seumur 40 tahun ini, baru saya alami. Kata si bapak mengatakan demikian dengan bergumam sendiri. Setelah sampai di rumah, beliau ngobrol dengan seorang sesepuh setelah sholat di mana ada musola dekat rumah. Mereka bercerita dengan serius. Alhasil dengan pembicaraan itu adalah seorang sesepuh setempat mengatakan, begini Pak, bahwasanya memang di situ memang biasa kalau menurut orang awam ya. Bisa saja orang awam pun bisa diuji. Seperti kayak Bapak tadi cerita sama saya, kata si sesepuh mengatakan demikian. Kalau memang sudah waktunya hal-hal begitu memang niatnya buat si A, bisa saja dicoba, diuji seperti yang baru saja Bapak ceritakan kepada saya, kata sesepuh. Kalau memang dia nggak mau mengganggu orang itu ya enggak. Jadi tergantung dia maunya seperti apa. Jadi nggak semua orang diganggu. Lantas si bapak yang usia 40 tahun mengatakan, begini Bapak sesepuh, saya kan usia udah menganjak 40 tahun nih, sering bolak-balik ke sawah. Sesepuh tahu sendirilah, sawah saya kan melewati jalan itu. Kenapa sih baru kali ini saya merasakan perbedaan seperti itu? Nggak biasanya saya katakan demikian. Lantas si sepuh, ya tadi yang saya bilang, kalau memang kemauan dia belum ya belum, mungkin sudah waktunya Bapak untuk merasakan ujian keisengan dari hal-hal gaib itu. Lantas si Bapak itu bertanya kembali kepada sesepuh, Pak, mohon maaf, bisa diterangkan Pak, siapa yang sebenarnya yang selalu membuat reseh sehingga saya bisa tertipu oleh pandangan mata saya, bahwasanya saya melihat kok ada jalan kembar, yang satu yang saya jalan di tempat yang berbeda. Ini saya merasakan perbedaan. Kok jalan ini seperti punya nyawa, bergerak dan bergerak. Saya nggak nyampe-nyampe, tapi motor saya tetap jalan. Disitulah Pak, makanya saya sempat berhenti, minggir, saya berdoa, alhasil alhamdulillah saya bisa kembali ke jalan yang semestinya, dan jalan yang saya lalui udah menghilang. Lantas seorang sesepuh mengatakan, itulah Pak,
Kalau kita insya Allah selalu berdoa, mau zikir apa, ke sholawatan, hal-hal begitu, segenap kita hawanya panas, malas untuk mengganggu. Mungkin saat itu Bapak tergesa-gesa. Hal-hal begitu kalau kita lengah akan mudah. Lantas si Bapak usia 40 mengatakan, betul juga sih Pak, saya kan biasanya pulang sore, tadi pas zuhur saya pulang dulu, udah sekalian sholat ya, saya ngambil sesuatu, alat yang tertinggal, saya bilang begitu. Lantas si Bapak sesepuh mengatakan, betul kan, itu yang namanya tergesa-gesa, jadi buru-buru Bapak ingat sholawatan, kayak berdoa, kayak apalagi pas tengah hari. Iya ya Pak ya. Lantas si Bapak yang usia 40 tahun membenarkan, betul juga ya. Lantas lagi-lagi ada orang hadir, datang tergopoh-gopoh, Bapak sesepuh, Bapak sesepuh. Ternyata anak muda usia 17 tahun yang hadir di situ. Assalamualaikum. Lantas sesepuh dengan Bapak usia 40 tahun sama-sama menjawab salam itu dengan kompak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nak? Kata sesepuh. Itu tuh yang jalan itu tuh yang tanjakan. Nah, ini Bapak ini kan sawahnya di sono, suka lewat di sono. Ada orang pingsan. Tolong Pak, buru-buru Pak. Saya kan jadi takut. Kebetulan saya kan tadi di belakangnya dia lagi jalan. Dia pakai apa? Motor. Terus saya juga pakai motor. Yaudah yuk, boncengan yuk. Lantas mereka jalan bersama. Setelah sampai, sesepuh lantas langsung menyentuh si orang tersebut yang sedang pingsan di pinggir motornya. Tiba-tiba gak lama kemudian si Bapak itu langsung siuman. Dia bangun, kaget dibuatnya. Ada apa nih Pak? Kok saya ada di sini Pak? Saya kan tadi naik motor. Itu motor Bapak. Nih, yang memanggil saya bahwasanya Anda pingsan, naik motor jatuh. Terus si anak ini lari memanggil saya. Kebetulan saya lagi ngobrol sama si Bapak ini yang punya sawah di Sonono. Dia juga lagi cerita tentang masalah jalan ini. Di sini adalah banyak dedemit-dedemit. Nah, si Bapak ini juga jadi korban pertamanya. Alhamdulillah dia terselamatkan. Kalau dia terkecoh dengan adanya jalan kembar di sini, padahal jalan ini cuma satu untuk dua arah. Dia melalui jalan yang gaibnya, tapi dia merasakan kok ada jalan bisa bergerak sendiri seperti punya nyawa. Akhirnya dia sempat berhenti, dia berdoa. Alhasil alhamdulillah dia kembali ke jalan yang sekarang ini, yang aslinya. Dan jalan yang dikatakan dia bilang jalan gaib sudah menghilang. Maka tadi dia sempat konsultasi, ngobrol dengan saya di musola. Setelah selesai, tiba-tiba si anak ini manggil-manggil saya yang sedang ngobrol dengan si Bapak ini. Katanya Anda sedang pingsan. Bisa kamu ceritakan seperti apa ceritanya? Kenapa bisa jatuh, pingsan? Apa karena jatuh atau gimana? Coba ingat-ingat pelan-pelan. Lantas nggak lama kemudian si Bapak yang tadi barusan siuman mengatakan, saya begini Pak, pada saat saya masuk ke jalan ini, ya saya biasa-biasa aja, saya sehat. Saya tidak minum minuman keras seperti itu, nggak mabuk. Pokoknya saya sehat, saya tidak capek, saya biasa aja. Entah kenapa, pada saat saya jalan di lingkup sini, baru beberapa meter, itu jalan bergerak kencang banget, sehingga saya kurang kehilangan keseimbangan. Seolah-olah saat itu dikendalikan oleh sesuatu. Nah, disitulah saya karena nggak bisa mengendalikan kehilangan keseimbangan, saya melepaskan motor, saya jatuh. Disitulah saya lupa. Lantas si pemuda umur 17 yang menyaksikan di belakangnya mengatakan, betul Pak, Pak Sesepuh, apa yang diceritakan benar. Di situ kan saya sempat berhenti melihat dia. Ini kayaknya ada sesuatu yang ganjil nih, kata si anak muda umur 17 tahun tersebut. Lantas Sesepuh melanjutkan, betul,
apa yang dikatakan si anak ini, bahwasanya Anda nggak bedanya dengan si bapak ini. Anda melewati jalan gaib. Kalau Anda yang dirasakan adalah ada jalan bergetar-bergetar ya, sampai-sampai nggak bisa mengendalikan bawa motor. Nah si bapak ini tetap jalan kencang, tapi nggak nyampe-nyampe di tempat aja. Padahal si motor itu tetap jalan. Cuman si bapak ini lantas introspeksi diri, dia duduk, dia berdoa. Alhasil alhamdulillah beliau kembali ke jalannya sebenarnya, jalan ini nih yang benar, jalan yang gaibnya udah hilang. Jadi sama, belum lama ini si bapak, yang kedua adalah Anda. Jadi perlu saya perjelaskan, kata si seorang sesepuh mengatakan demikian, bahwasanya hal-hal gaib itu macam-macam cara. Misalnya mau makan korbannya dengan cara misalnya kayak seperti Anda tadi naik motor nih, Anda kan hampir nggak bisa mengendalikan motor kan. Coba kalau seandainya Anda jatuh nyungsep misalnya ya dengan motornya, terus tergelincir atau mengenai kerubuhan motor dan sebagainya, blok, meninggal. Nah itu dia bermacam-macam cara mencari korbannya karena keisengan makhluk-makhluk gaib. Untung Allah masih melindungi. Motor Anda lepas, Anda lompat, Anda terguling-guling. Nah di situ terakhir Anda tidak ingat karena Anda pingsan. Lantas si orang tersebut yang baru siuman mengatakan, waduh, kalau nggak ada saksi mata gimana Pak ya? Terima kasih ya Pak Pemuda, saya sudah dibantu sehingga sesepuh kemari. Tidak apa-apa Pak, sama-sama. Kebetulan saja saya melihat ada di belakang. Lantas saya lari, saya manggil sesepuh ya, untungnya sesepuh ada di musola nih berdua. Kebetulan bapak ini juga kena korbannya belum lama, hari ini juga. Lantas si bapak yang usia 40 tahun melanjutkan pembicaraan, benar bang, saya tadi tengah hari, biasanya kan saya di sawah pulang sore karena ada sesuatu yang tertinggal. Udah sekalian saya sholat di rumah, saya mau ngambil barang. Ternyata saya di situ masih sadar loh, kok ada jalan dua sih? Kan biasa di sini cuma jalan satu, bisa buat bolak-balik. Ini jalan ada dua, saya ngambil satunya. Di jalan kayak dikendalikan sesuatu, bisa bergerak. Terus saya tetap jalan pakai motor, tapi motor itu tidak nyampe-nyampe, tetap di situ. Padahal saya penglihatannya si motor itu tetap jalan. Nah disitulah saya itu langsung berhenti. Saya berdoa, alhasil alhamdulillah Allah mengijabah. Saya kembali normal ke jalan semula. Nah jalan yang saya tadi bicarakan sudah menghilang. Lantas si abang yang baru saja siuman sempat bengong dan menganggukkan kepala. Lantas melanjutkan pembicaraan. Oh begitu ya Pak. Ya berarti Bapak beruntung karena Bapak sempat teringat semuanya. Ada gerakan-gerakan keanehan, terus Bapak langsung berdoa, terselamatkan oleh Allah, kembali ke jalan yang normal, kembali jalan yang awalnya, yang jalan gaibnya sudah menghilang. Kalau saya tadi kan belum sempat Pak. Ini motor saya itu bergerak kencang banget hingga sampai saya sulit mengendalikan. Karena apa? Jalan yang saya lalu itu bergerak kencang, saya mengerem susah. Padahal saya sudah mengurangi kecepatan, tetap aja akhirnya apa? Saya nekat, motor itu saya lepas, saya lompat, saya sempat guling-guling di pinggir jalan. Nah disitulah saya lupa. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Ya sudah, begini Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke sono pulang Pak. Ya kurang lebih 5 kilo lah ke bawah. Baru kali ini Pak ya, saya tuh kan udah berapa kali kemari, baru sekali ini saya merasakan. Tapi ya saya belum pernah sendiri, kebetulan saya sendirian. Sama guys Bapak itu, ini hari ini kedua korban nih. Ini Bapak ini termasuk situ. Alhamdulillah.
yang penting ini kalian berdua hari ini sudah diuji, alhasil alhamdulillah terselamatkan oleh Allah. Nasib bapak ini karena masih punya akal sehat, dalam arti kata masih bisa mengendalikan diri sehingga dia berdoa, alhasil alhamdulillah dia kembali ke jalan yang sebenarnya, jalan palsunya atau jalan gaibnya sudah menghilang. Kalau situ belum sempat berdoa, motor dilepas, situ menjatuhkan diri, ya secara langsung yang nolong si ini yang usia 17 tahun ya, yang saksi mata pertama. Lantas anak itu menjawab, betul pak, ya semuanya ada jalannya. Kalau memang kita memang harus diselamatkan oleh Allah, bermacam-macam cara Allah memberikan pertolongan mereka. Dua orang hari ini aja diuji. Yang pertama berdoa, alhamdulillah terselamatkan. Yang kedua terselamatkan juga, cuman sempat pingsan. Dan ternyata ada saksi mata memanggil saya. Jadi macam-macam cara Allah memberikan perlindungan kepada hambanya. Ya sudah, yang penting lain kali kalau jalan kemari hati-hati, apalagi sendiri begitu ya. Mudah-mudahan di sisi lain tidak akan pernah terjadi tempat ini. Ini saya kasih tahu, dari ujung sono sampai ujung sono ya, kurang lebih 1 kilo. Ini tempat orang mengatakan adalah apa ya, yang dikatakannya dikenal Danaspati. Kalau kita jabarkan adalah Danaspati, tempat di mana manusia atau makhluk gaib yang selalu gentayangan di lingkup ini, memang dia bersemayam adanya di situ tuh, pohon itu. Tapi dalam jarak kurang lebih 1 kilo tempat ini, mereka selalu bolak-balik. Kalau memang sudah ada maunya mereka iseng kepada manusia, mencari kelemahan manusia-manusia yang ada. Begitu. Demikianlah saudara, sekilas kupasan dengan adanya jalan gaib yang ada di puncak, yang dikenal adalah menurut manusia setempat atau para warga setempat adalah Danaspati. Danaspati adalah tempat di mana hal-hal gaib berada. Disitulah mereka yang suka iseng. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.